Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Kalian semua sehat? Syukur alhamdulillah anak-anakku. Di pagi hari yang cerah ini kita akan belajar tema yang ketujuh, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Sebelum materi pada yang sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan sehingga kalian nanti mampu memahami apa yang pada yang sampaikan melalui video ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Pahamilah cerita berikut ini. Hari menjelang sore, ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rodi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ayah berkata, "Beni, ayo kita pamit pulang ke Pak Rudi." Beni berkata, "Kenapa kita harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini." Ayah menjawab, "Ayah ada undangan pertemuan warga. Ini surat undangannya." Beni berkata, "Baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya." Tahukah kamu apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya cepat atau segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis, yaitu 1. Undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua adalah undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran. Perhatikanlah contoh surat undangan berikut ini. Surat undangan yang dibuat oleh pemerintah daerah Dusun Mentari, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung, yang ditujukan kepada Bapak Hermawan, Dusun Mentari RT 01 RW 10, yang dibuat oleh Dr. Andes Hendra Sanubaya. Kamu telah mengetahui jenis-jenis surat. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum, inilah gambaran bagian-bagian yang ada dalam sebuah surat. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, nama dan alamat tujuan. Yang ketiga, pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Kelima, penutup surat. Keenam, tempat dan tanggal surat. Dan yang terakhir adalah pembuat surat. Mari kita simak teks bacaan berikut ini. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan negara Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana, seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya
dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Perhatikan ketiga contoh surat undangan berikut ini: surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Setelah kalian menyimak dan memperhatikan ketiga contoh undangan yang ada di awal, tuliskan persamaan dan perbedaan antara ketiga surat undangan tersebut. Mari kita lanjutkan dengan materi kemuhammadiyahan. Silahkan buka buku kemuhammadiyahan halaman 31 dan 32. Silahkan kalian kerjakan Romawi 1 nomor 1 sampai dengan 20.